Menjelajahi Jakarta tidak selalu harus dengan kendaraan. Berjalan kaki ini bisa jadi cara terbaik untuk melihat dan menyelami cerita di balik tiap sudutnya. Sisi Kota kali ini mengangkat tentang tren wisata jalan kaki yang semakin digemari masyarakat, khususnya di kalangan anak muda. Sambil berjalan kaki, kita dapat menembus kawasan kuno, menelusuri jejak sejarah dan mengenal kehidupan budaya yang bertahan di tengah modernitas ibu kota. Nah, biasanya nih kita kalau melihat Jakarta itu biasanya hanya dari balik kaca kendaraan atau mungkin ada juga yang dari media sosial ya. Tapi kali ini saya akan mencoba menyelusuri beberapa spot di Jakarta dengan berjalan kaki bersama dengan teman-teman dari Jakarta Good Guide. Nah, tentunya dengan cara seperti ini kita bisa melihat seperti apa kehidupan langsung masyarakat lokal, menembus lorong-lorong sejarah dan juga melihat cerita dari tiap sudut ibu kota. Yuk. Energi sudah full, sekarang saatnya jalan-jalan ke kawasan legendaris di Jakarta, Pecinan Glodok. Bersama Jakarta Good Guide dan 10 peserta lainnya, saya siap menjelajahi Chinatown yang penuh cerita. Lewat tur jalan kaki, peserta diajak langsung menyelami sejarah dan budaya Tionghoa yang masih kuat terjejak di kawasan ini. Dimulai dari bangunan tua yang menjadi ikon Glodok, Pancoran Tea House. Konon pada abad ke-17, Ganji, seorang kapitan asal Cina di era Batavia kerap menyediakan 8 teko-teh gratis di depan kantornya untuk pedagang yang singgah. Dari sinilah muncul istilah Patekuan yang sampai saat ini budayanya tetap dipertahankan. Di sekitar bangunan yang dulunya merupakan toko obat tertua yaitu Apotek Chunghwa, deretan toko obat tradisional asal negeri tirai bambu juga masih mudah ditemui di sini. Hal ini menjadi bagian dari tradisi pengobatan yang terus diwariskan turun-temurun. Titik perjalanan selanjutnya adalah Gereja Santa Maria de Fatima, sebuah gereja Katolik yang berdiri di tengah permukiman Pecinan, Jakarta. Dari luar, arsitektur Tionghoa terlihat dari bentuk atapnya yang menyerupai ekor walet. Ada pula ukiran dan warna merah khas negeri tirai bambu. Awalnya gereja ini adalah rumah milik seorang warga Tionghoa. Semakin masuk ke pelosok Glodok, kami mengunjungi sebuah kelenteng tua. Kelenteng Jindeyuan yang dibangun pada abad ke-17. Rumah ibadah di petak 9 ini adalah saksi sejarah, sekaligus cermin budaya masyarakat Tionghoa di Pecinan, Jakarta. Begitu pula dengan kelenteng Tu Si Biao, yang berdiri sejak 1751. Selain menjadi tempat ibadah, tempat ini juga menjadi pusat kegiatan budaya masyarakat Tionghoa yang terus mempertahankan nilai leluhur dan tradisi lokal. Memasuki petak 6, kami bertemu seorang penggiat kaligrafi Tionghoa, Ko Ah Kwet namanya. Ia adalah ahli pembuat tulisan kaligrafi Tionghoa yang tersisa di Pecinan Glodok. Tur juga diisi dengan mendatangi lorong petak 9 yang menjual bahan makanan dan peralatan sembahyang masyarakat Tionghoa. Sedotannya ambil lagi Kak, ini. Apa? Oh, oke. Yang ini ya? Sorry, Ricky. Iya, betul. Oh, satu lagi berarti belum ya? Belum. Ih, yang sedotannya belum. Seger banget. Ini saat ini suhu 30 ya sekitar ya 30 derajat Celcius lah. Tapi jalan-jalan, dapat informasi, dapat ilmu baru, dapat pengetahuan baru, bisa mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat yang di daerah Chinatown ini. Habis itu habis panas-panasan minum es jeruk. Yuk kita makan dulu yuk. Kita minum dulu. Yuk. Oleh guide kita juga diajak kulineran di Gang Kalimati. Pialau Beijing jadi destinasi kulineran kali ini.
Kue pia halal dengan varian rasa ini habis terjual hingga 1.300 buah per hari. Tur berikutnya dengan demo pembuatan teh di sebuah rumah teh di bangunan petak 6. Tea Master menyajikan Chinese floral tea, berisi campuran teh putih dan jasmine. Tur jalan-jalan seperti ini banyak diminati masyarakat, khususnya anak muda. Bukan semata perjalanan fisik, sambil berjalan kaki kita dapat memahami sejarah, budaya, serta kuliner masyarakat setempat secara lebih dekat. Gak tahan banget, pengen minum es jeruk. Kak, aku mau tanya, boleh tahu nggak? Memang gimana ya, tertarik dengan jalan-jalan seperti ini, menyusuri pecinan, atau ceritanya awal mulai gimana sih? Sebenarnya dari dulu pengen tahu seluk-beluk Jakarta kayak apa. Karena kita sendiri udah lahir dan besar di Jakarta, tapi banyak daerah yang kita nggak tahu gitu. Dan kebetulan anak kami ini juga kan belum tahu jelas banget Jakarta tuh kayak apa sih. Nah, mulailah kita ikut JGG ini untuk mengetahui culture-nya Jakarta, khususnya kita punya perkembangan ibu kota tuh kayak apa gitu. Begitu pula dengan Putu, minatnya pada wisata kota berasal dari latar belakang studi yang membuatnya gemar melihat detail dan cerita di setiap sudut kota. Ya, kalau saya sendiri background studi kuliah dulu memang tata kota, dan banyak juga melihat baik dari kota lama atau perkembangannya menjadi sebuah kota yang modern gitu. Jadi memang suka aja melihat detailnya lebih, story-nya lebih dalam ya dari setiap sudut-sudut kota itu. Tak hanya menapakkan langkah di atas jalanan kota, sebagai pramu wisata, Ricky berusaha untuk menyapa sejarah dan menghidupkannya kembali melalui cerita-cerita yang ia bagikan dalam tiap perjalanan. Sebagai guide aja, itu memastikan keamanan peserta yang tadinya ketinggal tapi bisa kita cari dan ketemu dan akhirnya jalan enjoy lagi. Baik, artinya harus ada beberapa aspek yang harus diprioritaskan, diantaranya adalah kenyamanan, keselamatan, keamanan. Betul. Semuanya harus tercukupi, terpenuhi gitu ya Kak ya? Betul Kak Masmi. Tantangan terbesarnya apa Kak, boleh tahu Kak? Oke, tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar menjadi seorang guide, ya pastinya pengetahuan. Karena pengetahuan kita itu benar-benar ditantang Kak. Karena sebagai guide yang walking tour sama guide yang on bus itu kita beda. Ya, kalau misalkan guide on bus, kita jalan di bus, tamu kita di belakang, kita pakai mic bisa ngelihat. Tapi kalau misalkan kita walking tour, kita ketemu di depan, nggak bisa nyontek. Ya itulah tantangan pertama adalah pengetahuan. Yang kedua, tantangan ini soal keselamatan Kak. Wisata jalan kaki menjadi cara untuk menyapa kota lebih dekat, menyelami sejarah, dan mengenal cerita di balik setiap langkah. Indrayani Laksmi, Dwi Ari, Jakarta.